dipersembahkan oleh Ibu Evangelis Roska Choi Sihombing. Kepada Bapak Paul Chu dan Ibu Roska, kami persilahkan. Merry Christmas, my dear brothers and sisters. Salam Natal kepada saudara dan saudari saya. Wow, it's so good to be back with all of you and to see so many familiar faces. Senang sekali bisa kembali bersama-sama kita semua dan senang melihat wajah-wajah yang tidak asing bagi saya. Every week I used to go to Indonesia for maybe 5 to 10 years, but for the last almost 2 years, I haven't stepped on Indonesian soil. Saya masih ingat setiap minggu ya saya akan ada di Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan 5 tahun atau lebih ya. Tetapi belakangan ini saya sudah melepaskan atau tidak lagi ke Indonesia. It was so good to see all of you, old friends, honored guests, and GLFI family. Dan senang sekali bertemu dengan semua kita, tamu-tamu kami yang terhormat, sahabat-sahabat kami, dan tim GLFI. Tonight, this season, millions of people celebrate the birth of Jesus. Nah, malam ini ya, seluruh dunia ini merayakan kelahiran Yesus. There's joy, there's food, there's fun, but 2,000 years ago, the scene was opposite. Pak, can you speak short sentences? All right. Right now, there's food, there is fun. Okay. But 2,000 years ago, the scene was opposite. Nah, jadi orang merayakan dengan sukacita, ada makanan, ya, ada hal-hal yang gembira. Tetapi 2000 tahun yang lalu kejadian itu terbalik. In a home, a little humble home in Nazareth, there was frustration, there was disappointment, there was anger. Nah, di Nazaret ternyata ada satu rumah yang begitu simpel dan sederhana, tetapi mengalami frustrasi yang luar biasa. A teenage girl had to tell her future husband she was pregnant. Seorang dara harus mengatakan kepada calon suaminya bahwa dia sedang mengandung. Her future husband had been saving, had been planning for his wedding. Nah, calon suaminya ini sudah mengumpulkan dana, sudah mempersiapkan untuk pernikahan mereka. And then he hears this news. Kemudian dia mendengarkan berita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. His wife is pregnant and he's never had relationships with her. Calon istrinya hamil dan mereka sebelumnya belum pernah mengadakan hubungan apa-apa. And worse than that, instead of admitting that she had committed a sin, she says, "My baby is from God." Dan parahnya lagi, yang seharusnya dia itu mengakui dosanya apa yang sudah dia lakukan, malah dia berkata, bayiku ini adalah dari Tuhan. Can you imagine the feelings of Joseph? Nah, bisa tidak kita membayangkan perasaannya Yusuf ini? He's so angry with the pregnancy and with her lies. Dia begitu marah sekali dengan kehamilan calon istrinya ini dan dengan kehidupannya. And he's already planning, he's thinking, what do I do now? Jadi dia sudah merencanakan ya, dia berpikir apa yang harus aku lakukan sekarang. In his mind, he says, well, the only logical thing is separate, ask her to go. Jadi dalam pikirannya, memang hal yang sangat normal sekali. Ya sudahlah, kalau gitu pun lepaskan saja dia. Now, of course, in a traditional little village, a town in which he lived, for a girl to be pregnant like this would be terrible for her. Nah, tentunya dari sisi tradisional, ya di tempat di mana dia tinggal pada saat itu,
Mengetahui ada seorang dara yang sedang mengandung, ini adalah hal yang sangat buruk sekali. He's confused because I'm sure he loves this girl. Dia pun merasa bingung. Saya yakin sekali dia mencintai wanita ini. She's obviously a very pure girl. Dan wanita ini adalah seorang dara yang benar-benar murni sekali. It's a small town. He knows that she doesn't fool around with other men. Nah, memang mereka tinggal di kota yang kecil dan dia itu tidak pernah main-main ya dengan pria-pria lain. So anger now turns to confusion. Jadi kemarahan si Yusuf ini mulai bingung, dibawa ke rasa bingung. And the Bible tells us in Matthew chapter 1, Dan Alkitab berkata di buku Matius pasal yang pertama, in verse 20, di ayatnya yang ke-20, and we'll ask Ibu Roska to read Matthew chapter 1 and verse 20. berkata begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. You know, Joseph was a poor carpenter. Nah, Yusuf ini adalah seorang tukang kayu yang miskin. And the angel visits him and calls him Joseph, son of David. Dan malaikat datang mengunjungi dia dan memanggil dia Yusuf, anak Daud. David is the greatest king of all the kings in Israel. Nah, Daud itu adalah seorang raja yang paling hebat di sepanjang Israel. Even till today, the Jews look up to King David as supreme. Nobody like him. Nah, bahkan sampai saat ini orang-orang Yahudi memandang kepada Daud ini sebagai raja yang supreme. Tidak ada yang melebihi dia. Though Joseph knows he is a direct descendant of David, Nah, sekalipun Yusuf itu tahu kalau dia itu adalah keturunan dari Raja Daud, but it's been 1,000 years. tapi itu kan Already. sudah ribuan tahun yang lalu. He's now just a poor carpenter. Tetapi dia ini adalah seorang tukang kayu yang miskin. But the angel addresses him as Joseph, son of David. Tetapi malaikat itu memanggil dia dengan perkataan, Yusuf, anak Daud. I don't think he's heard this. For a long time, maybe he never heard his name is Joseph, son of David. Saya yakin dia tidak pernah mendengarkan seperti ini. Dia juga tidak pernah mendengarkan kalau namanya disebut sebagai Yusuf, anak Daud. Jews name themselves the name son of their father, not the father 1,000 years before. Nah, orang Yahudi memang menyebutkan namanya, setelah itu di belakangnya nama ayahnya, bukan nama nenek moyangnya. When the angel addressed him this way, he suddenly remembered he is a descendant of David. Jadi ketika malaikat itu memanggil dengan sebutan anak Daud, dia mulai sadar kalau dia itu keturunan daripada Daud. And all Jews know that David had been given a prophecy that through him a great king would rule forever. Dan semua orang Yahudi tahu bahwa dari keturunan Daud ini sudah dipandang jauh ke depan, bahwa dari dia akan hadir seorang juru penyelamat. And you know, when he heard that, he probably realized, wow, Jadi, mungkin ketika dia mendengarkan itu, dia mulai sadar. what Mary had told him was probably true. Apa yang dikatakan Maria kemungkinan benar sekali. And so we'll ask Ibu Roska, can you kindly read verse 20, please?
Dan ayat 20 berkata di sini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow, that's exactly what Mary said to him. Wah, ini benar sekali seperti apa yang dikatakan Maria kepadanya. Of course, he doesn't understand it. You know, we understand Jesus is Son of God, Son of Man. Tentulah si Yusuf tidak mengerti hal ini. Sekarang kita mengerti kalau Yesus itu adalah anak Allah dan anak manusia. But for Joseph, this is shocking news. Tetapi bagi Yusuf, ini adalah berita yang sangat mengagetkan sekali. Never before and never again would there ever be such a baby. Tidak akan pernah ada bayi yang seperti ini lagi sejak dulu. Dan sekarang ini tidak akan ada bayi yang sama seperti itu. Why did God want to confuse poor Joseph with this strange baby? Kenapa? Kenapa Allah ingin? Kenapa Allah membuat Yusuf bingung dengan kehadiran bayi ini? Why is it today, after 2,000 years, the world still celebrates this unusual baby? Kenapa sampai sekarang sudah 2000 tahun dunia ini masih merayakan hari kelahiran bayi ini? Why did God have this amazing baby to be born? Kenapa? Kenapa Allah mengizinkan bayi yang luar biasa ini lahir? The next verse in Matthew 1:21 will tell us the reason. Right? Nah, ayat berikutnya, Matius 1 ayat 18. 21. Matthew. Ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. The reason is given in this verse. This Nah, alasannya diberikan di dalam ayat ini. This special baby will come to do a special job. Nah, bayi yang spesial ini akan datang untuk melakukan pekerjaan yang spesial. His job is to take away our sins. Tugasnya, pekerjaannya adalah mengambil semua dosa-dosa kita. That's why his name is Jesus. Jesus means Savior of his people. Nah, karena itulah dia dinamakan Yesus. Karena Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. I'm sure Joseph had no idea how verse 20 and verse 21 connect. Dan Yusuf saya yakin sekali tidak mengerti bagaimana di mana koneksinya, bagaimana ayat 20 dan 21 ini bisa terkoneksi. But for you and me, tetapi untuk saudara dan saya, if you understand the connection between verse 20 and verse 21, you understand the greatest concept in the world. Tetapi kalau saudara dan saya tahu koneksi antara ayat 20 dan 21, maka kita bisa memahami hal yang luar biasa di dunia ini. Why was there a need for such a unique baby that is born of God and of human? Kenapa perlu kelahiran seorang bayi yang dari Allah dan juga dari manusia? So that this baby could save us from our sins. Supaya bayi ini bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. You know, this baby was born for one mission. Nah, bayi ini dilahirkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hanya untuk satu misi saja. That mission is in verse 21. Dan misinya ada di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. So this baby grew up, and 33 years later,
this baby went to fulfill his mission on the cross. Jadi bayi ini pun bertumbuh dan akhirnya ketika dia berumur 33 tahun, dia melakukan apa yang harus dia lakukan di dunia, yaitu dia pergi ke kayu salib. 33 years later, we can now tie up the baby unique, the mission unique. Jadi 33 tahun sekarang kita bisa melihat bayi itu unik, misinya pun unik. Because on that cross, he had the most unique mission to take away the sins of the world. Karena di kayu salib itu dia memiliki misi yang unik, yaitu mengambil semua dosa dunia ini. To take away your sins and my sins. Untuk mengambil dosa kita semuanya, saudara dan dosa saya. Every other religion has gurus and nabis and miracle makers. Only ours has a savior. Nah, semua agama memiliki guru yang hebat-hebat, guru yang bisa melakukan mujizat-mujizat, tetapi kita memiliki juru penyelamat. Because only Jesus can be the savior. Karena hanya Yesus yang bisa menjadi juru penyelamat. Because only God man can be the savior. Karena hanya Allah manusia yang bisa menjadi juru penyelamat. You see, when Jesus was on the cross, as God man in one person, Nah, Yesus Kristus ketika dia di kayu salib sebagai Allah, sebagai manusia di dalam satu pribadi. as God, Sebagai Allah, he knew all of us. dia mengetahui semua kita. He knew every single sin we have committed. Dia tahu semua dosa-dosa yang kita sudah lakukan. I've been a pastor for 40 years. A lot of my sins, I don't even know I committed sin. Saya sudah menjadi pendeta 40 tahun, saya sendiri pun tidak tahu dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Many thoughts in my mind, I didn't realize they were sin. Banyak pikiran di otak saya ini dan saya tidak menyadari kalau itu berdosa. Many times I look at a lady I shouldn't have looked. I didn't even realize it was a sin. They're so quick. Bahkan mata saya melihat gadis yang cantik, saya pun tidak sadar kalau itu saya sudah berbuat dosa. Many times I heard gossip I shouldn't even listen to. I didn't realize it. Banyak sekali saya mendengarkan gosip yang seharusnya saya tidak dengarkan itu, karena itu dosa. Many times I said words I shouldn't have said about someone, but I didn't realize. Sering sekali saya mengucapkan sesuatu tentang seseorang yang lain, dan saya sadar sebenarnya saya tidak harus melakukan itu. Many times I felt in my heart envy or hatred, and I didn't Sering realize. sekali di dalam hati saya ada rasa marah, kebencian, rasa benci dan rasa tidak enak. You know, on the cross, Jesus is God. Nah, di kayu salib itu Yesus adalah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. He knew all of us, and he Dia knew tahu. every sin we committed. Dia tahu semua kita, dia tahu setiap dosa yang kita lakukan. God doesn't miss out anything. Dan Tuhan tidak lewatkan satu dosa pun. God not only saw my sins, he remembered every single one of my million sins. Tuhan bukan saja melihat dosa saya, dia juga tidak melupakan dosa saya yang bermiliar-miliar banyaknya. I can't even remember what I said yesterday. Bahkan saya tidak ingat dosa apa yang saya lakukan kemarin. But Jesus as God knew all of us and knew every single sin of ours, remembered all. And as God, he took everyone. Dan Yesus sebagai Allah, dia
bukan saja tahu semua dosa kita, tetapi Dia juga mengingat dosa kita dan Dia ambil semuanya itu. But as God, he cannot suffer. Sebagai Allah, Yesus tidak bisa menderita. He cannot shed blood to wash away. Sebagai Allah, Dia tidak bisa mencucurkan darah untuk menyucikan kita. He cannot die as God. Sebagai Allah, Dia tidak bisa mati. But as man, 100% man, he suffered like man for us. Tetapi sebagai manusia, Dia bisa menderita seperti kita manusia. As man, he shed precious blood that washes our sins. Sebagai manusia, Dia mencucurkan darahnya untuk membersihkan dosa-dosa kita. As man, he died for our sins. Sebagai manusia, Dia mati untuk dosa-dosa kita. I know when I say all these things, as God, as man, as God, as man, we can't fully understand. Nah, mungkin kita saya katakan seperti ini, kita tidak bisa memahami Allah manusia sebagai Allah, sebagai manusia. I mean, I say it's 100% God, 100% man in one person. You know mathematics, that's not possible. Nah, kita semua tahu matematika. Kalau saya katakan Dia 100% Allah, 100% manusia, apa yang terjadi? 50-50, okay lah. Kalau 50%, 50%, lah bisa lah itu. 60-40, okay lah. Atau 60%, 40%, lah bisa lah kalau begitu. 100, what are we talking about? Tetapi 100% kita ini ngomong apa? Well, if you are confused, just think of Joseph 2,000 years ago. He's confused. Kalau kita bingung, coba ingat juga Bapak Yusuf. Bagaimana dia bingung dengan kejadian ini. How can our little mind understand the miracles of God? Bagaimana mungkin pikiranku yang kecil ini bisa memahami Tuhan yang luar biasa itu. But we know that Jesus on the cross took all our sins. Tetapi kita tahu, Yesus di kayu salib itu Dia mengambil semua dosa-dosa kita. He didn't miss one. Tidak terlewatkan satu dosa pun. He didn't forget one. Satu dosa pun Dia tidak lupakan. Every sin was accounted for. Semua dosa dihitung oleh Yesus ini. And every sin as man, he suffered for. Dan sebagai manusia Dia menderita untuk semua dosa. Because the Bible says in John chapter 19 and verse 30. Karena Alkitab berkata di buku Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. John 19 verse 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. In bahasa, 2 words. Di dalam bahasa Indonesia ada 2 kata di sini. Sudah selesai. Yaitu sudah selesai. In the Bible, it's tetelestai. Di dalam bahasa Alkitabnya adalah tetelestai. That's Greek, 1 word. Di dalam bahasa Yunani 1 kata saja. Tetelestai means exactly what Indonesian 1 word means. Lunas. Dan tetelestai ini di dalam bahasa Indonesianya juga 1 kata artinya, yaitu lunas. That's the victory cry. Itulah jeritan kemenangan yang diteriakin oleh Yesus. All of us have a debt to pay. Semua kita punya hutang untuk dibayar. Our sins need to be settled. Dosa-dosa kita perlu dibereskan. No guru, no nabi, no miracle maker can settle one sin. Tidak ada guru, tidak ada nabi, tidak ada ahli pembuat mujizat yang bisa membayar 1 sen pun dosa kita.
But Jesus settled all our sins. Tetapi Yesus menyelesaikan semua dosa kita. When he could say on that cross, Lunas! Ketika dia berkata di kayu salib itu, lunas. Job done. Mission accomplished. Pekerjaan selesai. Misi selesai. 3 days later, he rose from the dead. 3 hari kemudian dia bangkit kembali dari kematian. To prove to all of us, the word sudah selesai lunas Untuk is 100% true. Untuk membuktikan kepada kita perkataan sudah selesai. Dia buktikan dia bangkit dari kubur. How can he rise from the dead if he's still carrying our sins? It's not settled. Bagaimana mungkin dia bangkit dari kematian kalau dia masih memikul dosa kita sekarang ini? How could he rise up and sit at the right hand of God if he's still carrying the filthy sins of man? Bagaimana mungkin dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa kalau dia masih memikul dosa manusia saat ini? These 2 words in your Alkitab are the most important words you need to know. Jadi 2 kata di dalam Alkitab ini sudah selesai adalah perkataan yang paling penting yang harus kita ketahui di dalam Alkitab. Many are deceived to think Jesus said, Aku sudah selesai. Banyak orang berpikir Yesus di sini berkata, aku sudah selesai. If he said, Aku sudah selesai, he's a liar. Kalau Yesus berkata, aku sudah selesai, maka dia adalah seorang pembohong, pargabus. 3 days later, he rises up. Apa nih selesai? Belum selesai. 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Wow, kenapa pula dia bilang, dia sudah selesai? He never said, Aku sudah selesai. Dia tidak pernah berkata, aku sudah selesai. He said, mission for which I was born, for which I was named Jesus. The mission to take sins. Sudah selesai. Dia berkata, misiku, kenapa aku lahir di dunia ini? Kenapa namaku Yesus? Pekerjaan ini semua sudah selesai. Wow. Where is that word so sweet to see if you utang, and one day the stempel says, lunas. Somebody. Bagaimana mungkin kita berkata, aku masih ada utang. Sementara stempelnya sudah di situ, lunas. All right, so I hope today you understand why that very confusing birth. Jadi saya berharap kita sekarang bisa memahami kenapa kelahiran yang membingungkan itu terjadi. Can you imagine Mary's confusion? I'm going to have a child of the Holy Ghost for what? Bagaimana ya si Maria ini merasa bingung sekali. Bagaimana mungkin aku melahirkan dari Roh Kudus? Untuk apa ini semuanya? Can't I be just a normal mother with a normal baby and a normal family? Bisa tidak aku ini seperti normalnya seorang ibu dengan bayi yang normal, dengan keluarga yang normal? To do a job, the greatest miracle job of the cross, you need a miracle birth. Untuk melakukan pekerjaan yang ajaib, yang penuh mujizat, maka perlu bayi yang ajaib, yang penuh mujizat. So Christmas is about a perfect baby. Jadi hari Natal itu adalah tentang bayi yang sempurna. 100% God, 100% man in one person. 100% Allah, 100% manusia di dalam satu pribadi. When Jesus went on the cross, he died and rose from the dead. He did a perfect work. Ketika dia pergi ke kayu salib, dia melakukan pekerjaan yang sempurna. Now this perfect work, 2,000 years ago, how do I get it? Pekerjaan yang sempurna ini 2000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku bisa memiliki itu? I wasn't there.
Saya aja belum lahir, belum ada di sana 2000 tahun yang lalu. John 3:16 tells us the perfect work is also a perfect gift. Yohanes 3:16 berkata, pekerjaan yang sempurna itu juga adalah pemberian yang sempurna. I'm sure everybody knows this verse, right? For Saya God yakin kita semua tahu Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. perfect work was done 2,000 years ago. Pekerjaan yang sempurna dilakukan 2000 tahun yang lalu. How do you get it today? Bagaimana kita bisa beroleh itu sekarang? Supaya setiap orang yang percaya. No other way. Tidak ada cara lain kecuali setiap orang yang percaya. I always say whenever there is a perfect gift, Saya selalu berkata setiap kali ada pemberian yang sempurna, it's no use unless I can get it. tidak ada artinya pemberian ini kalau saya tidak menerima itu. Maybe some gifts you have to be very smart to get it. Mungkin Or scholarship. beberapa hadiah kita harus menerimanya dengan cara yang pintar. Some of them you have to be very strong to win it. Dan beberapa dari kita harus mendapatkannya itu dengan gaya yang kuat sekali untuk bisa mendapatkannya. But this perfect work is given to whoever will believe. Tetapi pekerjaan yang sempurna ini diberikan hanya kepada setiap orang yang percaya. Long before a baby can even say mama, a baby has already learned to trust mama. Sebelum seorang bayi bisa berkata mama, bayi ini sudah belajar percaya kepada mamanya. Long before a baby can walk, he's already learned to trust, to believe his mama. Long before a baby can walk, he has already learned to Sebelum seorang bayi bisa belajar berjalan, dia sudah percaya kepada mamanya. So today, this gift is available to all. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pemberian yang sempurna ini siap untuk diterima oleh siapa saja. It doesn't say supaya setiap orang yang tahu about this. Tidak dikatakan supaya setiap orang yang tahu. You ask any Batak, they will tell you, I know, don't have to tell me about the cross. Coba kalau kita tanya rumpun Batak, mereka akan berkata, aku tahu, nggak usah lagi cerita tentang salib lah. My question is not, do you know? Because even Satan knows. Satan was there 2,000 years ago when Jesus said, sudah selesai. He just didn't believe. Pertanyaan saya bukan apakah engkau tahu. Setan pun tahu dah, Bang. Tetapi dia tidak percaya. Today I ask each of you here, there are almost 500 of you here. Hari ini hampir 100 orang, 500 orang kita di sini. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Have you trusted Jesus as the one who died for all your sins? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa Bapak Ibu Saudara sekalian? Have you believed that on that cross 2,000 years ago, 2,000 years before you were born, he died for all your sins? Apakah saudara percaya 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sebelum saudara lahir, dia sudah mati untuk saudara?
How could he do that? I wasn't even born. I haven't even committed one sin yet. 2,000 years ago. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Satu dosa pun belum saya lakukan ketika dia mati di kayu salib. He's God. God sees Jangan lupa, us, the present, and the future. dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Long before you were born, he knew you and what you will do 2,000 years later. Hari sebelum kita lahir, dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan. And he said, lunas. Dan di kayu salib itu dia berkata, lunas. Will you believe that? Do you believe? Apakah saudara percaya ini? Only those who believe this will have everlasting life. Hanya mereka yang percaya ini beroleh hidup yang kekal. Look at the cross. In your mind, look at the cross. And you Dalam the word pemikiran lunas, what does it mean to you? Di dalam pemikiran kita, coba bayangkan salib itu. Ketika kita mendengarkan kata lunas, apa artinya itu untuk kita? I hope it means something personal to you. Saya berharap artinya itu sangat pribadi dengan kita masing-masing. And I hope you personally will say, God, I'm a sinner. Thank you for Saya taking berharap my sins. kita pribadi lepas pribadi boleh berkata, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan. If you haven't done that, do it now, please. Tuhan, aku orang berdosa ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum melakukan momen itu, lakukanlah saat ini juga. John 3:16 is not a joke, it's serious. Yohanes 3 ayat 16 ini bukan sembarang kata-kata. Ini adalah perkataan yang serius sekali. The only way you will have everlasting life is you have believed what Jesus did for you. Satu-satunya kita bisa beroleh hidup yang kekal adalah kita percaya kepada Yesus, apa yang sudah dia lakukan untuk kita di kayu salib. Perfect Savior was born, a perfect work was done on the cross 2,000 years ago. A perfect gift is given to you now. Juru selamat yang sempurna, pekerjaan yang sempurna dilakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang pemberian yang sempurna diberikan kepada kita. What will most people say to this? Apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang tentang hal ini? Just believe. So easy. After that you can sin anything you like. Hanya percaya saja dan kau diselamatkan. Setelah itu kau bisa berbuat dosa suka-sukamu. Do you think God is bodoh? Apa kita pikir Allah ini tolol, bodoh, goblok? You think God doesn't know how to think? Apakah kita pikir Allah itu tidak bisa berpikir? You know, Jesus had two names in Matthew. Nah, di dalam buku Matius, Yesus punya dua nama. Can we go back to seeing that name? All right. Okay. Now, right. Verse 23, please. Yeah. Sorry, verse 23. Yeah. Matthew 1:23. That's Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. wow. Jesus actually had two names. Jadi Yesus sebenarnya punya dua nama. One was Jesus because he would take the sins of his people. Yang pertama, namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. There's another name hardly ever used. Ada namanya yang lain yang jarang sekali dipakai. It's only found 3 times in the Bible, this name, Immanuel. Only 3 times. Hanya 3 kali di dalam Alkitab disebut kata Immanuel ini. There are 3,000 names, personal names in the Bible, but Immanuel is only found 3 times. Ada
Ada 3.000 nama pribadi di dalam Alkitab, 3.000 lebih, tetapi Immanuel hanya 3 kali disebutkan. And all 3 times it refers to only one person, Jesus. Dan ketiga kali nama Immanuel ini disebutkan hanya mengarah kepada satu pribadi. Because the name has a beautiful meaning. Karena nama ini punya arti yang begitu indah sekali. Emmanuel means God with us. Immanuel artinya Allah beserta kita. Many times people think of Emmanuel at Christmas when God came down to be Banyak orang born as a berpikir, baby. Immanuel ini adalah ketika Allah itu datang dalam bentuk bayi. It's something that happened long ago. Atau Immanuel ini adalah sesuatu yang sudah terjadi dulu kala. No, that's Jesus' name always. Tidak, ini adalah nama Yesus dan selalu menjadi nama Yesus. He came down among men, to be born among men, to live. Dia datang ke dunia ini dan hidup di antara manusia. To die for men. Dia mati untuk manusia. So that he could be with man. Supaya dia bisa berada bersama-sama dengan manusia. Galatians chapter 2 verse 20 says something beautiful. Galatia 2 ayat 20 berkata sangat indah. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. That's Emmanuel. Itulah Immanuel. Emmanuel is not something happened 2000. It's happening to everyone who receives Jesus as Savior now. Immanuel itu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Immanuel itu terjadi kepada siapa saja yang menerima Kristus sekarang ini juga. When you believe Jesus as your Savior, you trust Him. You didn't receive a promise in your head. You receive a Savior in your heart. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak menerima Yesus itu di kepala kita, tetapi kita menerima Yesus itu di dalam hati kita. Emmanuel. Immanuel. Wow. Now you know why his name is Jesus. He saved you from your sins so that he can be with you. Sekarang kita tahu kenapa namanya Yesus. Dia datang untuk menyelamatkanmu dari dosa-dosamu. Dan Immanuel sehingga dia bisa hidup bersamamu di hatimu. Wow. This God who loves us. Nah, Allah ini begitu mengasihi kita. When you love someone, you want to spend time with that person. When you love someone, you want to spend time with that person. Nah, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan menghabiskan waktu dengan dia. God loves us. Jesus loves us so much. He wants to spend time with you all Yesus the time. begitu mencintai kita dan Yesus mau menghabiskan waktunya untuk kita kapan saja. So when you trust Jesus as your Savior, jadi waktu kita percaya Yesus sebagai juru penyelamat kita, the perfect Savior did a perfect work, gave a perfect gift that you will have a perfect permanent partner. Juru selamat yang sempurna, melakukan pekerjaan yang sempurna, sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang sempurna dan menjadi partnermu yang sempurna. So the foolish people say, just receive Jesus, do what you like. Jadi orang bodoh memang berkata, hanya percaya Yesus saja, kau sudah selamat. When you receive Jesus, He comes into your heart to guide you. Ketika kita percaya kepada Yesus, dia datang ke dalam hati kita, hidup di dalam hati kita untuk menuntun kita. I'm not saying you won't sin, but I'm saying this. When you Saya sin, tidak your partner berkata, will say, saya tidak berkata ya kita ini tidak berdosa, tidak. Tetapi ada partner yang menuntun di dalam hati kita.
Next slide, please, Harry. All right, can you read that, please, Bu? 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? So, Emmanuel, for all of you who have trusted Jesus as Savior. Jadi Immanuel bagi kita semua yang percaya Kristus sebagai juru penyelamat. Guide you through this life of ups and downs. Untuk menuntun kita di dalam kehidupan yang turun naik ini. But never leaves you. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Will guide you through the valley of your shadow of death as you take your last breath. Dia akan menuntun kita di dalam bayang-bayang lembah kekelaman sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. During COVID, when you take your last breath, nobody can be there. Selama masa pandemik, ketika kita menghembuskan napas terakhir, tidak ada orang yang diperbolehkan mendampingi kita. But for you and me, Tetapi untuk saudara dan saya, and if you have trusted Jesus as your Savior, kalau saudara percaya kepada Kristus sebagai juru penyelamat, whenever you take your last breath on this earth, kapan saja kita menghembuskan nafas terakhir dalam dunia ini, be sure you take your next breath with Jesus. pastikan nafas berikutnya adalah bersama dengan Yesus. Because John 3:16 says, the day you trusted Jesus, you have hidup yang kekal. Karena Yohanes 3:16 berkata, setiap orang yang percaya, kalau kau menghembuskan napas terakhirmu, engkau beroleh hidup yang kekal. What's the meaning of hidup yang kekal? No Apa break. artinya? No break. Continue forever, ever, ever, ever. Apa artinya hidup yang kekal? Artinya adalah tidak putus, selama-lama-lama, terus selama-lamanya. When you see a man die, it's a very horrible sight to see somebody die. I'm a doctor, I'm telling you that, right? Kalau kita melihat mayat, seseorang yang mati, rasanya mengerikan sekali. The one watching is in great suffering, watching this person. All right? Jadi sangat menderita sekali kalau melihat seseorang yang mau meninggal itu. Napasnya tersendak-sendak. And then the breath is gone. Kemudian nafasnya hilang. And everybody cries. Dan orang-orang pada menangis. Except one, Kecuali satu. the one who died. Yang meninggal itu. The one who died in Jesus. Yang meninggal di dalam Yesus. Hanya dia yang tidak menangis. Because after he took his last breath on earth, his next breath is hallelujah with Jesus. Immediately. No break. Karena ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di dunia ini, nafas berikutnya adalah haleluya. Dia ada bersama Yesus. Hidup yang kekal. Dia hidup selamanya. Continues. We see the break. He's gone. Ya mungkin kita berkata, dia sudah pergi. Eternal life. One life on earth, one life in heaven with Jesus together. Tapi dia tidak mati. Dia hidup selama-lamanya. Selama-lamanya bersama Yesus. I hope this is your confidence. Saya yakin, saya berharap ya, ini merupakan kepastian kita semua. Nothing to do with you. Tidak ada hubungannya dengan kita. It's what someone did for you 2,000 years ago. Tetapi seseorang 2000 tahun yang lalu melakukan itu untuk kita. Your job is to believe. Tugas kita hanya percaya. Can I end by one more verse? Please, Harry, the last verse. Saya berikan satu lagi ayat. This is good news that we will never die. Ini adalah berita baik bahwa kita
tidak akan pernah mati. Bible tells us to tell the world this good news. Kita semua, Alkitab berkata kita harus memberitakan berita baik ini. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Emmanuel will be with you as we Immanuel, share the good news. Immanuel akan ada bersama kita ketika kita memberitakan berita baik ini. May you today trust that you are not alone, but you have a partner not only to bring you through life, but to bring the good news through you. Biarlah kita semuanya percaya bahwa Kristus hidup sebagai partner kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, Immanuel ada beserta kita. Let us all be gospel light for Indonesia. Mari kita semuanya menjadi terang Injil bagi Indonesia. God bless you. Tuhan memberkati.